الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والmuslimat. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, yang telah memberikan ketenangan kepada hati-hati hamba-hambanya yang beriman. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Keluarga besar Majelis Taklim Mardotillah PKK RW 07 yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diistiqomahkan jamaahnya, diberikan keberkahan ilmunya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan dunia dan akhirat, baik untuk kita pribadi, untuk keluarga rumah tangga kita, dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ibu Ustazah Titin Nuriyati, semoga Allah memberikan sehat panjang umur dalam takwa ibadah kepada Allah. Ibu Ketua PKK RW 07 Al-Mukarramah Ibunda Ida Kartika, semoga Allah senantiasa memberikan barokah umur dalam taat, Allah berikan kemudahan dalam mengurus keluarganya, membawa keluarganya menuju hidayah taufik yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita, guru kita Ibunda Ustazah Zubaidah, Ustazah Ida, Ustazah Nurlaila, Ustazah Fitriyanti, Ustazah yang dimuliakan oleh Allah, para pembaca kisah maulid yang insya Allah akan dilanjutkan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesuatu yang disandingkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada kesalahan dalam bacaan kita, tapi kita sandingkan dengan Nabi Muhammad, bacaan yang salah akan dimaaf oleh Allah berkahnya Nabi Muhammad. Bacaan kita kurang khusyuk, gimana kita bisa khusyuk banget baca Yasin? Ada terjemahan juga artinya kita nggak tuh baca, gitu Ibu. Kita main tebak-tebakan aja dah. Sekarang kalimat dalam surah Yasin, salamun qawlan min rabbir rahim. Kan baca Yasin sering ya? Tapi begitu ditanya, itu ayat yang keberapa ibu-ibu? Lah sabulan hari kita baca Yasin, biar kalau lagi kagak kemana-mana, biar kata sekali kita baca ya. Belum lagi kalau bapak ibu pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji, 4-5 kali baca surah Yasin. Begitu ya kan hafal Yasin. Begitu salamun qawlan min rabbir rahim, itu kan ayat yang tenar banget. Ibu kagak buka tuh namanya Qur'annya, majmu'nya, kalimat tersebut baca ibu gak sambil lihat bisa nggak? Bisa. Berarti apa? Hafal. Ayat berapa? Tahunya Yasin ayat 1 sama yang subhanallah biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Pas lempengan salamun, oh kan kita mau begitu bisa lihat. Kan ayat 58 ya Bu.
Kita baca, Masya Allah. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita baca Yasin. Kita menuntut ilmu. Biar kadang kita nggak tahu ayat berapanya, halaman berapa, juznya juga kita kadang ingat, kadang lupa. Padahal itu kita pelototin. Kalau lagi baca akhir juz 22, mulain awal juz 23, tetap aja kita kagak ibu sekalian. Itu kan kita mau baca Yasin yang gampang aja kita sering lupa, apalagi yang memang susah. Tapi kita mintanya keberkahan. Tapi sebab ada, kita sandingkan Nabi Muhammad SAW sebelum baca Yasin kita baca Fatihah sama Nabi. Yasin itu juga adalah salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Maka begitu kita buka kitab tafsir surah Yasin, di sana Al-Imam Ahmad Mizadah yang menyusun daripada kitab tafsir surah Yasin, maka beliau katakan bahwasanya Yasin itu ada yang mengatakan ahli mufassirin mereka membacanya dengan 3. Pertama, Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin, karena mereka menisbatkan Yasin nama Rasulullah, sehingga begitu baca Yasin dengan sallallahu alaihi wasallam. Yasin yang kedua, ya insan, wahai manusia. Yasin yang ketiga, nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah Yasin. Maka dalam rawi, anta hamim, anta yasin, anta taha, anta waliyun nufusil mu'minati, anta maula. Allahumma salli wa barik alaihi. Yang baca Yasin sambil ngemut permen ada, yang baca Yasin sambil ngunyah kacang ada, yang baca Yasin sambil mermelek ada, yang lagi baca Yasin sambil pulas banyak, yang baca Yasin sambil ngobrol ada. Nah kan itu kita kalau dibilang, kalau diukur dari adat jauh ya Bu. Tapi karena kita sandingkan nama seorang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga Yasin kita diterima. Yang 83 ayat tahlilnya, sholawatnya, tasbihnya, doanya, apapun yang disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, maka sesuatu hal tersebut akan menjadi istimewa. Makanya bengong-bengongnya kita mas sholawat, dalam hati digebarin, ya. Ya diam-diamnya kita, repot-repotnya kita sama kerjaan, sholawat. Nungguin warung, jangan liatin status orang baik, apalagi status yang punya warung, warungnya lambat ya. Nyukinan panas baik, jangan lihat status teman kita yang punya warung. Ya Allah, anaknya lewat sini dulu dah, sini. Ya, lah dia belinya ke situ ya. Yang punya warung lagi pakai nulis status, terima kasih Bu Haji Pulana udah belanja telur sekilo. Ya kan biasanya belanja sama kita, belanja sama kita itu terus berapa? Dia sekilo, gampang untung, dia paksa gampang kaya. Udah dibanyakin aja ya gak warung sholawatan. Lagi repot sholawatan, lagi capek sholawatan. Dan diamnya kita sholawatan, supaya napas kita lebih bermakna, dijadikan satu dengan Nabi Muhammad. Ucapan kita bermakna disandingkan dengan asma Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi. Ada orang Islam juga ya. Orang Islam juga berpendapat itu ngapa sih ya? Orang Islam katanya dikit-dikit Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad, apa yang baik Nabi Muhammad, giliran zaman dulu kagak boleh nyembah selain apa namanya Allah katanya. Lah itu apa bedanya dia? Belum lagi yang pada ziarah katanya, ziarah ke Keramat Empang Bogor, ziarah ke sini, ziarah ke sini. Apa bedanya itu? Ada di Instagram ya, ada ya Bu ya di Instagram. Belum tahu, belum baca. Pakai Instagram, jadi dengar cerita dari saya ceritain aja. Jangan pakai yang nggak pakai mate, jangan pakai pengen sama anaknya. Tong turunin dah ini, bikin di Instagram. Soalnya kan umi itu dia pada lihat di Instagram. Ntar kali ini yang baik-baik kita lihat bagus, yang jelek-jelek kita saya bawa, jangan. Yang belum mah jangan, saya mau udah ketelanjuran. Oh itu sampai begini saya juga lupa.
agak ketelanjuran itu biar bilang faedah-faedahnya dah, yang manfaat-manfaatnya bu. Itu dikata model begitu. Dia kagak baca hadis Nabi Muhammad SAW. Man zarul ulama, siapa orang yang ziarah kepada ulama. Lagi dalam pada ziarah keragunan kagak ada, pada repot. Pada ziarah, kan bahasa Arabnya berkunjung ziarah. Nah ibu berkunjung ke TMII, berkunjung ke Taman Satwa Ragunan, berkunjung ke Ancol, kagak dimutik ya. Giliran orang Islam pada baca sholawat mulu, dikutak-atik. Giliran orang pada ziarah mulu, dikutak-atik. Nah kemarin kita mahin paudi ziarah kemana bu? Jangan. Kagak dikutak-atik, ya bu. Ada yang model begitu, katanya itu mah sama aja kayak nyembah orang. Ini kata Nabi, man zaral ulama faka'an nama zaroni. Wa annama, siapa orang yang ziarah kepada ulama seperti ia ziarah kepadaku. Wa man zaroni inda mamati faka'an nama zaroni inda hayati. Siapa orang yang berziarah ketika dalam wafatku seolah ia berziarah ketika hidupku. Kapan kita mau ziarah ke Masjid Nabawi, ke Raudhah, ke baginda Rasulullah SAW lagi pada nyelengin ya. Mau setahun sekali, kalau agak pada repot. Tapi mau setahun sekali duitnya banyak, mau tapi pada repot katanya. Yang cucu mau wisuda, yang bu, gimana repot ya bu daftar juga pada belum. Kan repot banget itu jadinya ya kan. Mau ziarah langsung nih ke Rasulullah. Man zaroni inda mamati faka'anna mazaroni inda hayati. Siapa orang yang berziarah padaku ketika matiku sama seperti ia ziarah ketika hidupku. Berarti ketika kita ziarah pada ulama ada rukhsah. Bagi kita yang gak bisa langsung ziarah langsung di kota Madinah, kita ziarah kepada al-ulama warasatul anbiya, karena sang Nabi langsung yang mengatakan siapa yang ziarah kepada ulama sama seperti dia ziarah kepada. Satu, ini menjadi jawaban buat umpamanya ibu yang pada pergi ziarah, ini kita nggak ngapa-ngapa ya, ini ziarah nggak ngapa-ngapa ya, kita ziarah lah ngapa-ngapa sama kayak ziarah Nabi kan gitu. Terus juga jadi jawaban buat dia mah pergi ziarah ya, pergi ziarah begitu-gitu juga hidupannya. Pergi ziarah harus mana aja ngikut itu, kalau nggak ngikut kita belum nyampe kepada jawaban itu. Rupanya dia mah udah sampai situ. Kalaupun ilmunya belum sampai situ, dia memang merasa lagi gitu dia. Memang dia mah demen pergi yang udah tahu lebih mantep lagi. Kenapa? Kita belum bisa langsung ziarah langsung kepada Rasul, tapi kata Nabi, siapa yang berziarah kepada ulama, maka dia seperti berziarah padaku. Oh, itu jawabannya yang jadi pegangan kita. Alhamdulillah. Dan saudara daripada punya jawaban yang saudara punya duit banyak ya dia. Kemarin kita mah habis-habisan ya. Dia mereka bisa orang juara kemari. Tambah berkah. Kenapa? Dia tahu hukumnya. Kalau semua perempuan ziarah harus tahu hukumnya. Tutup aurat, punya suami, izin sama suami, paling bagus perginya sama suami. Tapi mau ngikut di rumah aja ya Pak. Survei membuktikan ribet. Ribet dua laki yang ada di sini. Nggak pakai di belakang, kita ngomongnya langsung di depan gitu. Ya kan lebih enak kalau kita pergi sama mahram kita, kalau punya mahram. Laki udah nggak ada, ajak anak kita itu juga mahram. Atau enggak titipin tuh di diri kita ke guru yang bisa dipercaya. Kalau guru yang nggak bisa dipercaya jangan. Contohnya gimana guru yang bisa dipercaya? Kita mau lagu kayak apa aja nggak diingetin. Kita nggak nggak ingat kepada Allah, nggak dilulusin. Itu namanya guru yang nggak tanggung jawab. Kalau yang bertanggung jawab, ibu nggak mau mahram, sini kita tungguin. Mau kemana? Mau apa segala macamnya? Orang lagi pergi jauh pakai segala. Tadi mana ini si ibu itu? Itu katanya dia tadi pulang jauh di pintu keluar kenalan. Kenalan sama perempuan nggak apa-apa ya. Kan godaan setan ada gitu begitu. Nah kan mesti makanya kenapa pergi kemana-mana ziarah harus dengan mahramnya, mesti tahu ilmunya, tahu adabnya. Kan ziarahnya sama nih kayak begini nih. Cuman bedanya emang kita mau kebanyakan hijab nggak bisa ngeliat walinya. Nah kalau beliau-beliau ngeliat kita, lagu ziarah tengah-tengah banget, belum masuk ke tempat ziarah dan awal pulang kali.
Nah, emang ya ada pala, padahal Jakarta juga pala yang penting ada gulanya. Oh ya, pala yang mekar. Kalau dulu akhirnya main lagi tawasul, lagi ngebukti, pala. Kenapa gitu ya? Nah itu walinya lagi ngeliatin. Langkah bedanya kita ziarah nih, ibu silaturahmi nih, ustazah. Bisa aja ibu lagi masya Allah berobat, masih tahu ini 35, itu berapa? Nah itu cakep banget batik, berapa itu? 55, pantas kita mah 25. Kira-kira kita ke rumah Ustazah Nuriyati lebih ya. Nah ini orang mau kemarin katanya pengen silaturahim sama saya, mau ngobrol sama saya, mau ketemu sama saya, lah uplak banget ngomongin pala, uplak banget ngomongin batik. Kalau nggak tahu ilmunya begitu nggak tuh pada? Gitu. Nggak ada giliran ziarah, udah sampai makom walinya. Ayo ibu kita turun. Gue nggak turun bu. Ada bos begitu di bawah itu bawa saok bu. Manis banget saoknya tuh. Ada tuh yang begitu. Enggak orang sini orang Madura ada. Ada juga. Habis lebaran punya ilmu buat ziarah biar kita pakai kan insya. Kita sabar tahu kita sewaktu-waktu ziarah kepada yang masih hidup, ziarah kepada yang sudah meninggal dunia, tahu adabnya. Biar apa kalau kata orang Jawa mah DP bukan DP pasti bukan. Iya artinya ada adabnya. Malah yang tahu adabnya begitu pintu masuk aja juga langsung bedeku. Nah kalau kita bedeku susah diri lagi. Iya jalannya pakai lutut gitu bu, baca nunduk. Orang kita silaturahmi begini. Coba kalau ibu silaturahmi begini kan, kita juga ketemu enak sama seperti itu ibu sekalian. Itu semuanya dengan ilmu. Ziarah silaturahim, kunjung mengunjungi, itu semuanya ada asbabun nuzulnya, ada sejarahnya. Bukan cuma kita, baginda Nabi Muhammad SAW bahkan ingin mengunjungi makom ayahandanya, ya. Kemudian diantar oleh ibundanya, Ibu Aminatul Zuhriyah. Begitu sebelum kembali lagi ke kota Madinah, akan tetapi Ibu Aminatul Zuhriyah di perbatasan kota Madinah beliau wafat. Berarti bukan model kita doang yang ziarah. Takziah ataupun kita ibu-ibu pada nyakar bahasanya, pada pulang kampung sebelum Ramadan terus Lebaran, karena emang di sanalah ada tali silaturahim. Kalau yang nggak bisa mengunjungi langsung ke makom emaknya umpamanya ada di Balikpapan jauh, ada di Balikpapan Bogor, tempat tidur. Orang Betawi itu kuburan yang dekat-dekat ya bu ya. Dengan apa silaturahim? Dengan kita bersilaturahim kepada orang-orang yang biasa dikunjungi sama orang tua kita. Berat kan buat kita ya bu? Iya, mengunjungi orang yang biasa dikunjungi sama orang tua kita. Kita mau silaturahim pokoknya males banget. Kan gitu. Orang tua kita kan enggak. Makanya pada usianya berkah-berkah, wafatnya pada bagus-bagus. Sebab apa? Silaturahim. Tapi ada rukhsah lagi buat kita yang udah nggak sempat ke sono, udah sempat kemari. Ternyata ada wadah majelis taklim. Disinilah kita kunjung mengunjungi kepada yang hidup maupun kepada yang sudah pulang ke rahmatullah. Itu tadi yang ibu merem-melek, summa ilaruh. Dia lagi mikirin nama angkongnya, lupa. Dia lagi mikirin nama siapa lagi ya ini uang kita. Oh ya encang, siapa sih itu dia ya? Kita manggil encang baik lagi dah. Siapa sih itu dia namanya diinget-inget pakai dia pandok begitu. Yang mimpin Yasin cepet banget lagi. Baru kita inget, pas inget Allah. Dalam hati kita begini deh jadinya, ya Allah biarnya encang saya waktu yang itu, yang kita udah inget tuh, yang rambutnya encang saya keriting rambutnya, buat saya kalau itu dia baik banget, rapiah banget dan kalau pulang bawain saya rengginang, terus cing saya kalau saya pulang bangun bagi duit 20.000, namanya mah lupa, pokoknya Allah udah maha tahu, orang keburu Al-Fatihah, ya jadi kita ngikutin aja gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disinilah wadah kita silaturahim, kita meminta ilmu yang bermanfaat, juga memohon kepada Allah keberkahan
barokatun ziyadatul khair. Di rumah nyari berkah sulit kalau kita nggak duduk istiqomah. Kita di rumah ada tempat khusus istiqomah di atas jadah kita wirid, bisa jadi itu tempat yang barokah. Tapi kan baru kita mau sholat di situ ada bocah daripada di situ, pindah sholat ke kamar sebelah kan gitu. Jadi mau di rumah mau nyari tempat yang barokah tuh sulit ibu sekali. Tapi kalau di majelis taklim kita kagak ngaji, ada yang ngaji, gitu kan? Enggak giliran pengajian bulanan, tetap di sini ada bapak-bapak, ada remaja, ada bocah pada sekolah, jadi tempat yang barokah. Carilah keberkahan. Lewat keberkahan yang Allah berikan tersebut, kita berkah umur, berkah rezeki, berkah ilmu, berkah kebaikan, sehingga selamat dunia dan akhirat. Semoga majelis taklim Al-Fadhilah tambah berkah, jamaahnya istiqomah, yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang punya urusan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Tiap bulan kita duduk di majelis ini, insya Allah bulan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali dalam pelajaran kita Riyadhul Badi'ah. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang akan menuntun kepada kita dapat hidayah taufik dari Allah, ilmu yang dapat menuntun kita agar diakui menjadi umat Rasulullah, ilmu yang akan menjadikan kita hidup bermanfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wal walidayna amin. Terima kasih panitia RT 08 yang sudah memfasilitasi kita juga dengan blowernya. Mudah-mudahan di kuburnya adem, di padang mahsyar adem, selamat dunia akhirat. Mohon maaf, mohon ridho. Ilal liqa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ustazah dan Laila. Semoga apa yang beliau sampaikan untuk kita sore ini dapat kita ambil hikmahnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melanjutkan acara berikutnya, melanjutkan tasbih maulid. Bismillahirrahmanirrahim.